Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kitab Matan Abi Syuja' Al-Musamma Al-Ghayah wa Taqrib. Kitab Matan Abi Syuja'. Matan Abi Syuja' dengan nama Matan Abi Syuja' ini terkenal di daerah kawasan Jazirah Arab. Di Jazirah Arab, mulai dari negeri Yaman sampai ke Baghdad, Mesir, Suriah, orang-orang di Jazirah Arab menyebut kitab ringkasan dalam mazhab Syafi'i yang disusun oleh Qadhi Abi Syuja' Ahmad bin Husin bin Ahmad al-Asfahani Asy-Syafi'i dengan Matan Abi Syuja'. Sedangkan di daerah kita, khususnya Indonesia, pesantren-pesantren di Indonesia menyebutnya kitab Matan Abi Syuja' ini dengan kitab Matan Taqrib, yang dinamakan pula dengan Al-Ghayah wa Taqrib. Jadi kitab Matan Taqrib ini adalah kitab ringkas, kitab dasar dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi setiap santri, para talabah penuntut ilmu yang masuk ke dalam pesantren, kitab yang pertama sekali diajarkan di pesantren adalah kitab Matan Taqrib dalam fiqih. Jadi barang siapa atau siapa saja yang ingin mendalami ilmu fiqih sampai ke kitab-kitab besar seperti kitab Al-Bajuri, kitab I'anatul Talibin, kitab Matan Minhaj, kitab Matan Tahrir, dan kitab-kitab lain, kitab-kitab besar dalam fiqih Syafi'i, maka hendaklah dia harus menguasai, memahami, bahkan menghafal kitab kecil ini, kitab Matan Abi Syuja' ini atau kitab Matan Taqrib ini. Ini adalah sampul kitab yang kami miliki, kitab saku dalam bentuk ukuran kecil. Kitab yang dicetak oleh Maktabah Al-Irsyad Sana'a, ibu kota negeri Yaman, yang kami miliki, kami beli waktu kami belajar di negeri Yaman, tepatnya di kota Zabid yang terkenal dengan Madinatul Ilmi wal Ulama. Ini adalah season yang pertama dari halaqah pengajian kitab Matan Taqrib lewat channel yang kami buat ini. Dan insyaallah di sesi-sesi yang selanjutnya kita akan lanjutkan sampai ke pembahasan materi satu persatu yang dibahas di dalam kitab Matan Taqrib ini. Jadi kitab Matan Taqrib ini disusun atau dikarang oleh Al-Imam Qadhi Abu Syuja', yang nama lengkap beliau yaitu Ahmad bin Husin bin Ahmad al-Asfahani Asy-Syafi'i, yang wafat pada tahun 500-an Hijriah. Ini halaman pertama, masih sama dengan halaman sampul. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita memasuki dalam muqaddimah. Musannif Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husin bin Ahmad al-Asfahani rahimahullah memulai kitabnya dengan sebuah hadis yang dijadikan sebagai motto bagi ilmu fiqih, yang berbunyi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang bermaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya akan kebajikan,
niscaya memberi pemahaman ianya Allah akannya di dalam agama. Jadi siapa saja yang Allah kehendaki kebajikan pada dia, niscaya Allah berikan kepadanya pemahaman di dalam agama. Pemahaman di dalam agama, ya terutama dalam hal fiqih, dalam hal muamalat, dalam hal mulai dari taharah, bab salat, bab zakat, bab puasa dan seterusnya. Kemudian musannif rahimahullah taala melanjutkan permulaan karangannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian melanjutkan dengan pujian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bermula puji itu bagi Allah Rabbil Alamin, Rabb, Tuhan sekalian alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinin nabiyyi, dan berselawat oleh Allah di atas penghulu kita. Siapa penghulu kita? Muhammad, Nabi Muhammad An-Nabi. Siapa Muhammad? Yaitu Nabi. Siapa Nabi? Nabi yaitu orang yang diberikan wahyu atau orang yang diwahyukan kepadanya dengan sebuah syariat, kemudian tidak diperintahkan untuk menyampaikannya, itu Nabi. Sedangkan Rasul yaitu seseorang yang diwahyukan kepadanya sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Jadi Muhammad adalah sebagai seorang nabi dan sebagai seorang rasul sekaligus penutup nabi dan rasul. Wa alihi, dan keluarganya, at-tahirin yang suci, wa sahabatihi, dan sahabat-sahabatnya, ajma'in semuanya atau sekalian. Langsung saja, qala al-qadhi Abu Syuja', berkata oleh qadhi. Jadi qadhi sudah dari tadi kita beberapa kali mengulang-ulang kalimat qadhi. Apa itu yang disebut dengan qadhi? Qadhi yaitu seseorang yang diberi jabatan oleh pemerintah dalam hal agama, dalam hal memutuskan segala perkara tentang agama. Qadhi atau disebut juga dengan hakim di negeri kita. Berkata Qadhi Abu Syuja'. Abu Syuja' ini kunyah daripada Ahmad bin Husain, yaitu musannif yang mengarang kitab ini. Nama beliau yaitu Ahmad, anak daripada Husain, Husain anak daripada Ahmad Al-Asfahani, yang berbangsa kepada negeri Asfahan. Negeri Asfahan yaitu negeri Isfahan yang sekarang berada di bawah pemerintahan Iran. Rahimahullahu ta'ala. Rahimahullahu ta'ala, semoga merahmati akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Qadhi Abu Syuja'? Sa'alani ba'dul asdiqa, meminta akan aku oleh sebahagian teman-teman, sahabat-sahabat, hafizahumullah, semoga memelihara akan mereka oleh Allah Ta'ala. Apa yang mereka pinta? An a'mala, bahwa membuat oleh aku mukhtasaran, akan sebuah kitab ringkas, fil fiqhi, di dalam ilmu fiqih, ala madhabil imami asy-Syafi'i, menurut. Ala ini kita beri makna dengan menurut. Makna logatnya itu di atas. Jadi menurut, sebuah kitab ringkas dalam fiqih menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i rahmatullah, bermula rahmat Allah Ta'ala, itu sabit di atasnya. Ini kalimat, ini jumlah khabariyah, maknanya insya'iyah, artinya doa, semoga rahmat Allah Ta'ala tercurahkan di atasnya Imam Syafi'i, wa ridwanuhu, dan demikian juga keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurahkan kepadanya Imam Syafi'i. Bagaimana cara saya membuat kitab ringkasan ini? Fi ghayatil ikhtisar. Kalimat huruf jar ini muta'allaq kepada kalimat di belakang, itu ana. Bagaimana saya membuat kitab ringkasan ini? Fi ghayatil ikhtisar, dalam sehabis-habis ringkas. Wa nihayatil ijaz, dan sehabis-habis mudah. Ghayah dan nihayah ini maknanya sama, mutaradif, dua kalimat yang maknanya sama. Cara musannif Ahmad bin Husain bin Ahmad menyusun kitab ringkas dalam mazhab Syafi'i ini, yaitu dengan cara sehabis-habis ringkas,
sehabis-habis kecil dan sehabis-habis mudah. Ijaz ini mudah. Untuk apa? Liyaqruba 'alal muta'allim, supaya dekat 'alal muta'allim, kepada si muta'allim, kepada orang yang belajar, darsuhu mempelajarinya, supaya dekat untuk si muta'allim mempelajarinya. Wa yashula 'alal mubtadi, dan mudah bagi si mubtadi. Ala ini dengan makna lam, atau mudah di atas si mubtadi. Mubtadi yaitu orang-orang yang baru belajar, santri-santri yang baru belajar, supaya mudah kepada si mubtadi menghafalnya, mudah mempelajari, mudah memahami, dan mudah juga untuk menghafal. Itulah manfaat atau faedah daripada menyusun kitab ini dalam bentuk yang ringkas dan dalam sehabis-habis ringkas dan sehabis-habis mudah. Ijaz. Wa an ukthira fihi minat taqsimat. Dan dengan cara bahwa memperbanyak oleh aku di dalamnya kitab ringkasan ini minat taqsimat, daripada taksimat, pembahagian-pembahagian. Ya, sebagai contoh misalnya dalam kitab taharah, air, jenis-jenis air ada 7. Kemudian air terbahagi kepada 4. Ada air yang suci menyucikan dan tidak makruh menggunakannya. Kemudian air suci menyucikan tapi makruh menggunakannya. Itulah sebagai contoh yang dimaksud dengan taksimat, bahwa untuk mempermudah bahwa musannif menyusun kitab ringkas ini dengan cara memperbanyak pembahagian-pembahagian. Wa hasril khisal, dan menghinggakan perkara-perkara. Artinya membuat perkara-perkara, misalnya fardu wudu ada sekian perkara, sunat-sunat wudu ada sekian perkara, misalnya nanti akan kita pelajari. Fa ajabtuhu ila zalika maka memperkenankan oleh aku akannya. Akannya siapa? Dhamir hu ini marja'nya kepada ba'dul astiqa, sebagaimana diterangkan dalam kitab syarah. Maka memperkenankan oleh aku akannya ba'dul astiqa, sebagian teman-teman, ila zalika, kepada demikian. Demikian apa? Demikian permintaan. Taliban lithawabi, hal keadaan menuntut, hal keadaan mencari bagi pahala, raghiban, lagi hal keadaan senang kepada Allah Subhanahu wa taala, fit taufiq, dalam mendapatkan taufik bagi kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya Allah atas apa yang berkehendak, ianya Allah itu maha kuasa. Wa bi ibadihi latifun khabir, dan dengan hamba-hambanya Allah itu latif, lembut, khabirun, lagi maha mengetahui. Jadi inilah pelajaran pertama kita dalam halaqah pengajian kitab Matan Taqrib ini. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi saya sendiri, kemudian bagi siapa saja si mubtadi, bagi santri-santri yang baru belajar, talabah ilmi, penuntut ilmu atau pecinta ilmu, dan juga pada para ustadz-ustadz, tengku-tengku yang menonton video pembelajaran ini. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan, maka boleh memberi masukan lewat komentar di bawah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan agar santri-santri mudah di dalam mempelajari. InsyaAllah kita akan lanjutkan di season yang selanjutnya ke dalam bab taharah. Inilah muqaddimah daripada kitab Matan Taqrib atau kitab Matan Abi Syuja'. Sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.